Baik, selamat malam. Untuk edisi analisa trading war hari ini, malam ini, yang tadi sebelumnya saya di pound sterling, sekarang di euro ya. Di time frame sekarang saya perhatikan di time frame mulai dari time frame daily. Ada beberapa hal yang menarik dari sini. Itu pertama bahwa saya sudah mengidentifikasikan area zeronya. Jadi area zero ini adalah titik di mana kalau dia dari sini ya, dari bawah ini ke atas, artinya bahwa ini adalah akhir dari gelombang dari sebelumnya. Apakah itu gelombangnya sebagai, katakanlah sebagai impuls ataupun zigzag ataupun apapun. Tapi kalau lihat dari sini, ini jelas bahwa dari sini ke sini adalah merupakan segmen ganjil. Ya. Nah, setelah ini adalah sebuah bangunan, sebuah korektif. Hanya di sini korektifnya ini fungsinya apakah sebagai yang namanya sebagai, katakanlah berfungsi sebagai continue ya. Sehingga kalau dia continue, maka harga yang sebelum masuk ke zero ini ya, sebelum zero ini naik, maka kalau dia continue maka setelah di sini diharapkan naik juga. Tetapi kalau misalnya ternyata kalau di sini sebagai reversal, maka zero di sini adalah sebenarnya merupakan bagian dari yang sebelumnya, ya. Bukan bagian dari yang sebelumnya. Ini adalah bangunan baru, sehingga ini adalah boleh katakan seperti ini A, B, C, D, E, sehingga dari sini akan jatuh. Jadi titik sekarang ini sebuah titik yang sangat krusial untuk reversal, ya, untuk reversal. Begitupun titik yang krusial untuk continue, ya. Ya, dalam situasi yang normal. Ini saya jelaskan bagaimana kenormalan dalam situasi continue ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ini titik zeronya di sini. Setelah titik zero kalau dia mau continue, maka lihat perhatian bangunnya di sini adalah segmen pertama, segmen kedua, segmen ketiga. Dengan dari perilaku sini ya, maka kalau mulai dari perilaku yang segmen ketiganya di sini adalah berupa sebuah segmen ganjil. Ya, tentunya sampai sejauh ini adalah merupakan segmen ganjil, ya. Segmen ganjil. Ya. Bisa saja ini menjadi segmen genap, ya, menjadi ganjil, tapi polanya pola 5, pola 3. Ini sebelum pola 5, ini sekarang pola 5. Tapi menunggu dulu situasi ini. Kalau kita mengatakan bahwa ini continue, maka ini adalah pola 5. Ya. Ya. Sehingga kalau saya hitung, katakanlah gelombangnya, maka ini adalah A, di sini adalah, yang ini B-nya, dan C di sini ya. Ini nyatu sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Nah, ya C. Ya. Sehingga ini adalah A, B, C. Di C-nya ini turun dengan cepat, ya. Lihat turun dengan cepat. A dan B-nya itu hijau, merah, hijau, merah, hijau. Jadi bolak-balik terus sampai di sini. B pun juga sebenarnya sama ini, ya. Sempat turun, naiknya tidak semut ya, tidak langsung seperti ini, tidak seperti C ini, langsung cepat naik. Cuma membutuhkan 3 bar dengan ketinggian yang lebih tinggi dari titik gelombang dari segmen sini sampai ke sini. Ya. Kalau lihat dari sini, kalau kita lihat seperti ini, kita mengatakan ini segmen 3, ini segmen 3, ini segmen 5, maka kita lihat bahwa ini adalah, kalau lihat dari formulanya, saya dulu menulis ini adalah yang ini ya. Sebelum saya tulis, ada 3 segmen, itu ya. Jadi zigzag itu. Sorry, bukan zigzag. Karena ininya 3, ini 3 ya. Kalau 3 kalau dari sini adalah, ini saya ambil. Nah, ini saya rubah dulu 3. Ya, 3, 3, 5. Ya, jadi ini 3, 3, 5 ya.
Untuk meyakinkan bahwa ini betul sebuah flat, maka kita ukur menggunakan Fibonacci. Dia harusnya dia lebih dari 61,8 atau sama dengan, dan ini terbukti ya, B-nya lebih dari 61,8, atas 61,8, sehingga bangunan ini untuk saat ini dengan informasi dari sini ke sini adalah dianggap sebagai segmen ganjil, maka ini masih dikatakan sebagai flat. Walaupun bisa jadi gagal kalau di sini ada turun lagi dan turunnya melambat. Ya. Itu kalau kita bicara bahwa ini adalah sebuah, katakanlah sebuah yang kontinu, sehingga diharapkan dari sini setelah C ini maka ini segmen ganjil lagi satu, ya, segmen ganjil, dan ini adalah sebuah segmen korektif ya, segmen kedua. Ini akan sangat jelas kalau kita menggunakan 2 jam. Nah ini ya sama ini ya, Anda perhatikan dari sini ke sini ganjil dan dikorektif 1, 2, 3, dan berbeda dengan di pound sterling tadi. Di sini segmen genapnya sudah lengkap untuk menyatakan sebagai apakah ini dia menjadi naik langsung ya, naik menjadi bangunan impuls dari sini ke sininya, atau ya, di sini hanya naik sebentar di sini sampai di sini, katakanlah supaya ininya pola 5, pola 3, pola 5 ya, seperti ini. Zigzag ya, 5, 3, 5 ya. Ini 5, 3, 5. Saat ini baru 2 ya, baru 1, ini 2. Ditempel ya, di 1 jamnya sama, hampir sama. Seperti itu ya. Dan ini kalau, nah ini skenario kontinu. Sejauh ini yang kontinu lebih peluangnya untuk terjadi itu lebih tinggi dibandingkan yang reversal ya. Kalau reversal ini situasinya di sini sampai ke sini A, ini B, ini C, ini D, ini E. Jadi sama krusial untuk melanjutkannya. Ya. Jadi kalau reversal seperti tadi ya, seperti itu ya. Nah, kalau bagaimana untuk yang lainnya adalah bahwa kalau kita mau menghitung katakan perilaku barunya sendiri, itu saya aktifkan ini profit more trade-nya, indikatornya. Anda lihat di sini ya. Nah, ini ya, ini ciri yang saya sampaikan kalau terjadi suara sedikit mau jadi korektif ataupun menjadi segmen genap atau berubah dari segmen ganjil ke segmen genap ataupun sebaliknya, maka ciri-ciri salah satu ciri-cirinya adalah ada yang namanya bar panik seperti ini. Jadi ini adalah menyebabkan situasi dalam korektif di sini ya. 1, 2, 3 ini bar korektif. Dengan kadar naiknya adalah 1, 2, 3 ya. Anda perhatikan ya, segmen pertamanya 173. Bar pertama 173 kenaikannya. 206 ya, 206 malahan. Ini 141 turun sehingga ini berubah arah. Ya, naik lagi, berubah lagi, turun. Dan ini kalau dari sini perilakunya ada masih beberapa hari ini masih kecenderungannya adalah akan tetap membangun sebuah segmen menjadi bar yang bullish dulu, membangun sebuah korektif di sininya ya, segmen genap. Ya, apapun itu ya, apakah ini menjadi sebuah reversal ataupun continue, emang ini sangat krusial untuk menyatakan bahwa. Tapi kalau misalnya ini pun jadi katakan hati-hati di sini adalah bahwa kalaupun dia menjadi sebuah continue ataupun sebagai reversal, ini harus ada biasanya barnya naik dulu dengan cepat sampai di sini. Ya. Supaya apa? Supaya bangunan ini menjadi bangunan 3 ya. Dari sini ke bawah sini sampai sekarang ini harus bangunan 3. Sekarang bukan bangunan 3, belum. Ini baru 2 segmen. Segmen zigzag terjadi melewati ini. Maka kalau terjadi ada kenaikan cepat sampai dari sini, cukup hati-hati karena tidak menutup kemungkinan bisa jadi continue atau bisa jadi ini adalah sebuah reversal. Maka harus dibuktikan dulu ke segmen keduanya, bar keduanya ya, dari setelah yang tadi kenaikan tinggi tadi. Seperti itu ya. Jadi yang dari sini ke sini masih segmen ganjil, segmen keduanya di sini belum segmen ketiganya belum ada. Saya cukup sampai di sini analisa di euronya. Sekian, terima kasih.